Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Sebelum kita selami kisah yang luar biasa ini, saya ingin menyapa kalian semua. Yuk, absen di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga rezeki kita semua berlimpah ruah tak terhingga. Yuk, kita mulai ceritanya. Musik. Ia dihina di depan ratusan tamu hanya karena jalannya tidak sempurna. Namun, detik berikutnya seseorang muncul dan membuat semua orang menyesal. Sersan Arga Prasetya berdiri mematung di depan jendela, ruang dinasnya yang sempit, menatap keluar tanpa melihat apa-apa. 2 tahun telah berlalu sejak misi perdamaian di Kongo yang penuh bahaya. Namun, suara kipas tua di atas kepalanya seolah ikut menderu menirukan kegelisahan hatinya. Misi itu telah mengubah hidupnya. Arga kembali ke tanah air dengan satu kaki yang tidak bisa berfungsi sempurna. Kaki kirinya masih ada, namun hanya sebagai pelengkap yang tak lagi punya kekuatan. Pincangnya tak bisa disembunyikan, dan dia tahu, di balik senyuman rekan-rekannya, ada pandangan iba dan bisik-bisik lirih yang tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, seorang prajurit muda datang mengetuk pintu dan menyerahkan sebuah surat. Amplop putih itu berisi undangan pernikahan. Ternyata, sepupunya akan menikah dengan putra seorang pejabat tinggi Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pesta akan digelar di sebuah hotel mewah di pusat kota. Arga tahu, undangan itu bukanlah wujud sambutan hangat, melainkan lebih mirip tuntutan agar ia hadir sebagai pelengkap semata. Hubungannya dengan keluarga besar memang sudah lama renggang karena ia memilih menjadi tentara, bukan dokter seperti harapan kakeknya. Kini, ia kembali sebagai prajurit cacat yang dianggap gagal oleh sebagian keluarganya. 2 hari sebelum acara, Arga pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat, namun percakapan mereka tak banyak. Arga menghabiskan malam itu dengan membersihkan seragam dinasnya yang sudah lama tak dipakai dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya yang kini lebih tegas tak bisa menyembunyikan kekosongan yang ia rasakan sejak kembali dari medan perang. Ia sadar, besok ia akan menghadiri pesta megah di mana mungkin tak ada satupun yang peduli bahwa ia pernah mempertaruhkan nyawa untuk melindungi warga sipil. Hari pernikahan pun tiba. Arga berjalan perlahan memasuki lobi hotel dengan langkah yang pincang. Setelan jas biru, dongker yang rapi, tidak bisa menutupi gerakan kakinya yang tidak seimbang. Beberapa tamu yang lalu lalang menatapnya, lalu dengan cepat mengalihkan pandangan. Di meja resepsionis, panitia tampak canggung dan menanyakan identitasnya. Ketika ia masuk ke dalam ballroom yang gemerlap, tatapan tak percaya dari keluarganya menyambutnya. Mereka mengenali, namun enggan menyapa. Bahkan ia mendengar salah satu tantenya berbisik, "Sayang ya." Arga menarik napas panjang. Ia tidak datang untuk meminta simpati. Ia hadir untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa luka yang ia miliki bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Suasana di dalam ballroom yang mewah terasa dingin. Langkah kakinya yang tidak sempurna terdengar asing, seperti denting besi di atas lantai marmer. Di tengah keramaian, ia menyadari bahwa keluarga dan kerabatnya yang dulu dekat kini hanya bisa tersenyum canggung atau mengangguk sekilas. Ia tetap tegak berdiri, tidak peduli dengan bisik-bisik yang mulai terdengar di sekelilingnya. Saat itulah, sorotan lampu utama tiba-tiba mengarah ke pintu masuk. Seorang wanita muda yang cantik dengan gaun merah anggun melangkah masuk, memancarkan aura yang tak bisa diabaikan. Ia adalah Evelyn Walsh, seorang diplomat muda dari Kedutaan Besar Amerika
yang juga dikenal sebagai sepupu dari mempelai pria. Evelyn langsung menyapa mempelai dan keluarga, namun matanya terus mencari sesuatu. Ketika matanya menangkap Arga yang berdiri di sudut ruangan, ia langsung berjalan ke arahnya. Semua orang menatap bingung. "Arga, akhirnya kamu datang," ucapnya dengan suara bergetar, lalu tanpa ragu memeluknya erat di depan semua orang. Arga hanya diam, terkejut. Ibu Arga melihat kejadian itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Evelyn lalu menoleh ke para tamu, pandangannya dingin. "Perkenankan saya memperkenalkan, ini adalah Sersan Arga Prasetya. 2 tahun lalu, dia adalah sosok yang menyelamatkan nyawa saya di Kongo. Karena dia, saya bisa berdiri di sini hari ini," kata-katanya bagaikan petir di siang bolong. Tante Arga yang tadi mencibir langsung menunduk. Seluruh ruangan hening. Tamu-tamu yang tadi berbisik kini terdiam. Wajah keluarga Arga berubah pucat. Mereka yang tadinya merasa malu dengan kehadiran Arga, kini merasakan penyesalan yang dalam. Evelyn melanjutkan, "Ia tidak peduli dengan nyawanya sendiri, hanya untuk memastikan saya selamat. Luka di kakinya itu adalah bukti pengorbanan yang tak ternilai." Ia menatap Arga dengan mata penuh kekaguman. Suasana hening pecah oleh tepuk tangan yang riuh. Tepuk tangan itu bukan hanya untuk Arga, tetapi juga untuk Evelyn yang berani mengungkapkan kebenaran. Pesta itu menjadi saksi bisu bagaimana seorang pahlawan yang dianggap cacat oleh keluarganya sendiri, justru dihormati oleh orang asing yang nyawanya ia selamatkan. Ayah Arga mendekat, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan ayah, Arga," ucapnya. Ibunya pun memeluknya erat sambil menangis. "Arga, kamu pahlawan." Malam itu, Arga pulang dengan rasa lega. Ia tahu ia tidak perlu pengakuan dari orang lain, tetapi pengakuan yang datang dari hati keluarganya adalah hal yang paling berharga. Kisahnya pun menjadi viral. Evelyn Walsh mengusulkan agar Arga diberi penghargaan. Namun, Arga menolak undangan resmi dari kedutaan dengan mengirimkan surat balasan yang singkat, "Terima kasih, tapi saya hanya seorang prajurit yang sedang melatih generasi berikutnya. Biarkan mereka yang baru menjadi cahaya yang lebih terang." Di mes yang tenang, Arga menatap pantulan dirinya di cermin. Luka di kakinya bukan lagi penghalang, melainkan penanda sejarah. Dia tersenyum kecil. Ia tidak pernah kehilangan satu hal yang paling penting, harga diri sebagai anak bangsa. Selama harga diri itu tidak bisa dibeli, dan selama ia bisa berdiri meski pincang, tugasnya belum selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kita semua selalu diberkahi dan jangan pernah lelah berjuang untuk kebaikan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.